Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LF Indonesia. Hari ini saya akan ngebahas tentang bagaimana strategi yang akan diterapkan oleh pelatih Patrick Kluivert kala esok hari melawan Bahrain. Tetapi kita juga akan melakukan review kenapa kita bisa kalah melawan Australia, yang mana hasil review ini kemungkinan bisa menjadi bahan untuk pelatih dapat melakukan atau strategi yang baik saat menghadapi Bahrain esok hari. Oke, let's go. Oke, ini adalah formasi yang diterapkan oleh Patrick Kluivert kala Indonesia melawan Australia, memakai formasi 4-3-3 dengan kiper Martin Pas, backnya Hilger sama J, Dix di kanan, Verdong di kiri. Duetnya ternyata hanya dipakai Nathan dan Haye. Ini memang sangat risiko. Lalu di tengah juga ada Marcelino, di kiri Dan James, oleh Romani ditaruh di bagian penyerang kanan, dan di depan dipakai oleh Struijk. Ini nampak strateginya adalah strategi penyerangan. Nah, inilah yang menyebabkan Indonesia bisa kebobolan, yaitu back yang terlalu dikit dengan main high pressing. Nathan performanya sangat buruk, Haye juga tidak sesuai biasanya, Verdong cukup baik, Marcelino tidak menunjukkan apa-apa, Dan James ya so-so saja. Jadi coba kita lihat proses golnya Australia, mulai dari gol kedua sampai ke 5. Kalau gol pertama karena penalti, ya kita anggap seperti biasa aja. Oke, kita cek ya. Let's go. Pada gol kedua Australia, Marcelino gagal melakukan pressing terhadap backnya dari Australia, sehingga back Australia mampu melakukan umpan. Di sini terlihat Verdong terlambat pressing, dan Haye juga sudah out of position. J gagal intercept, Haye sudah out of position yang tadi. Lalu terjadilah Haye gagal duel untuk merebut bola. Higres sudah salah posisi, sementara pemain Australia sudah maju ke depan. 3 back gagal melakukan jebakan offside, dan terjadilah gol kedua dari Australia. Ketiga Australia, Nathan dan Dan tidak melakukan pressing, Haye terlalu jauh untuk melakukan man-to-man marking, dan Haye di sini gagal duel. Pemain Australia bisa melakukan umpan kedua pemain yang bebas. Ini tengah kita tidak berjalan dengan baik. Nah, J dan Nathan tidak melakukan pressing, Higgins interceptnya sangat kurang, sehingga Irvin terlihat bebas tanpa penjagaan. Di sini dia dari salah posisi, sementara pemain Australia bebas untuk menerima umpan dari Irvin. Meskipun dia berhasil melakukan blok, tetapi Nathan tidak melakukan marking terhadap Irvin, sehingga Irvin dapat melakukan tendangan ke Paes. Meskipun Paes berhasil melakukan blok, tapi tidak ada pemain Indonesia yang bisa menahan tendangan dari Irvin. Jadilah gol ketiga. Sementara gol keempat yang berasal dari tendangan pojok, di sini Paes terisolir, Sandiwas sudah kalah duel, sehingga terjadi gol keempat. Sementara J gagal melakukan halau terhadap umpan dari pemain Australia. Gol kelima, di sini Paes tetap terisolir kembali, Haye gagal melakukan man marking, Irvin lolos, Haye dan Rido terisolir, Irvin bebas hambatan seperti jalan tol, sementara Haye J kalah duel, dan terjadilah gol kelima. Ini kita lihat lagi formasi yang diterapkan oleh Patrick Kluivert. Di sini duet Haye dan Nathan sangat jelek pada saat lawan Australia. Marcelino tidak berfungsi dengan baik. Higres sangat jauh performa. J ya susu saja. Verdong juga seperti itu. Dix akibat karena gagal penalti dia ya seperti drop. Hanya Ole yang bermain cukup baik, sementara Struijk ya seperti biasa. Dan juga
di pertandingan pertamanya juga cukup baik. Jadi di sini kita tengah yang sangat terisolir dan kalah sama pemain Australia. Dengan gol pertama Australia menyebabkan kita melakukan penyerangan atau pressing lebih tinggi, maka jadilah gol kedua. Gol kedua itu disebabkan pertahanan kita yang terlalu tinggi, sehingga pemain-pemain sangat mudah diisolir, sangat mudah tidak dalam posisinya, sehingga menyebabkan pemain kita dapat kebobolan, terutama pada gol kedua dan ketiga. Itulah review pertandingan Indonesia melawan Australia. Sekarang kita coba analisis strategi yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert saat melawan Bahrain nanti. Oke, cek. Ini adalah strategi yang mungkin bisa dipakai oleh pelatih Patrick Kluivert kalau melawan Bahrain, yaitu dengan formasi 3-4-3, bisa memakai kipernya yaitu Emil Audero yang Pais kemungkinan karena bobol keempat untuk mengembalikan mentalnya, Emil bisa dipakai. Nah, ini adalah 3 duet back yang paling saya sukai. Rido, J, Hapner. Rido sama J ini sudah chemistry sudah sangat baik, sudah sangat bagus. Sementara untuk Hapner, karena dia kaki kiri, dia sangat cocok berduet dengan Verdong. Tapi permasalahan Hapner ini, emosi yang tidak terkontrol menyebabkan bisa merugikan tim kita sendiri, bisa dia mendapat kartu merah langsung atau kartu kuning. Sementara untuk tengah, Haye sama Iver ini sudah sangat baik duetnya. Makanya ketika Haye diduetkan sama Nathan ketika lawan Australia, tidak berjalan dengan baik, tengah kita sangat kalah duel. Haye tidak memiliki kecepatan, tetapi Ivar memiliki kecepatan. Sehingga jika Ivar dapat melakukan blok pemain-pemain lawan, Haye dapat langsung melakukan umpan kepada pemain depan, entah Ole ataupun Ragnar. Sementara di kanan itu ada Dix yang bisa berduet dengan Aliano, di mana Aliano biarpun sebagai pemain pengganti kalau melawan Australia, tetapi dia bermain sangat baik, sangat bagus, posisinya bagus, dia bisa di depan, dan dia juga dapatkan shot on target kemarin, tapi mampu ditahan oleh pemain Australia, dan dia juga mampu menyisir pertahanan Australia di bagian kanan atau kiri. Ya, pemain ini sangat versatile sekali. Verdong posisinya memang tidak tergantikan di sebelah sini, dan Ragnar wajib main. Dia adalah salah satu pemain yang memiliki dribbling dan intuisi yang sangat bagus, di mana dia telah mencetak 2 gol di timnas sekarang saat round ketiga ini. Oke, ini dia formasi kita saat normal. Sementara ketika menyerang, Rido dia bisa menjadi pelapis Dix ketika Dix ini nanti out of position atau Indonesia kena serangan balik dari Bahrain. Sementara Ragnar sama Verdong di sini bisa duet seperti biasanya. Sementara Ole bisa di depan atau Leno bisa masuk dan Ragnar bisa melakukan umpan crossing ke Ole atau melakukan umpan tarik ke Eliano. Di sini sebenarnya seharusnya saya bisa memasukkan Marcelino, tetapi Marcelino melihat poin dia saat main Australia tidak baik, lebih baik dia dicanangkan terlebih dahulu dan bermain di babak kedua. Oke, inilah strategi kita saat melawan Bahrain, yang terutama kita jangan terlalu tinggi dalam hal bertahan. Garis pertahanan yang terlalu tinggi seperti melawan Australia bisa menyebabkan kita kalah. Ya, bermain aja seperti biasa saat kita bermain melawan Saudi Arabia. Permainan kita tidak menyerang, tetapi dapat mendapatkan efektivitas gol yang sangat baik. Oke, itu aja
Ya, semoga besok Indonesia bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan bermain yang sangat baik. Jika kalah, ya out ya, kelipet ya. Oke, salam sepak bola Indonesia.